menantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi Bapak Ibu Guru. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan diseminasi penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Itu modul 1.4 pendidikan calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Solo. Oke, terima kasih atas kesempatan dan waktu yang diberikan. Oke, di sini saya akan mencoba memaparkan tentang budaya positif yang terdapat di dalam modul 1.4 calon guru penggerak. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid mampu mandiri dan bertanggung jawab. Konsep inti budaya positif terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol guru. Yang keenam, keyakinan kelas. Yang ketujuh, segitiga restitusi. Poin-poin ini yang akan kita paparkan untuk saat ini. Selanjutnya, yang pertama yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Itu seperti gambar yang di depan, itu ada profil pelajar Pancasila yang terdiri dari 6 butir. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Next, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Oke. Yang kedua, disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Disiplin positif adalah kebiasaan-kebiasaan hal yang baik mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga di sekolah, terutama bagi murid agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, mandiri, dan bertanggung jawab. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi dalam diri menuju perilaku ke arah yang lebih baik. Oke, yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia merupakan suatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan. Semua usaha terbaik yang kita lakukan agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Oke. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Apa-apa saja kebutuhan dasar manusia? Ada 5 poin. Yang pertama itu bertahan hidup, ada makanan, pakaian,
tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Semua poin-poin ini harus kita dapatkan untuk bisa bertahan hidup. Yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa terima kasih. Kasih sayang dan rasa terima kasih, rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, dan menjadi bagian dalam kelompok. Kemudian penguasaan. Penguasaan itu di dalamnya ada harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Itu poin dari penguasaan. Selanjutnya kebebasan. Kebebasan itu ada rasa mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, dan mampu mengendalikan arah dirinya. Yang terakhir yaitu kesenangan. Kesenangan bermain, humor, antusias, dan tertawa. Nah, makanya di dalam pembelajaran kita pembelajaran diferensiasi kita memasukkan item bermain, humor, antusias, dan tertawa dalam kelas PBM supaya anak-anak bisa merasakan pendidikan yang merdeka. 4. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ada beberapa poin. Yang pertama hukuman tersebut satu tidak terencana atau datangnya secara tiba-tiba. Saat kita emosi maka hukuman itu akan langsung saja tiba di dalam pikiran kita untuk melaksanakannya tanpa kita rencanakan sebelumnya. Yang kedua, murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Yang berikutnya, bersifat satu arah. Itu hukuman itu bersifat satu arah, itu tujuannya hanya kepada siswa, kita tidak kepada guru. Yang kemudian berupa hukuman fisik atau psikis. Yang kedua yaitu konsekuensi terencana atau disepakati sesuai peraturan. Yang kedua, murid tetap dibuat tidak nyaman. Yang ketiga, sikap guru selalu memonitor murid. Yang ketiga ada itu restitusi. Restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. 5. Itu posisi kontrol guru. Di 5 posisi kontrol guru itu yaitu penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, kita lihat satu-satu dari 5 poin ini. Ini ada sebuah kasus. Kasusnya di sini itu Adi yang datang terlambat hadir ke sekolah. Berdasarkan kasus ini, kita akan melihat posisi kita berdasarkan 5 posisi kontrol guru. Yang pertama itu penghukum. Penghukum, nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, dan jari menunjuk atau menghadap. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu itu kita ucapkan dengan nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, dan jari menunjuk atau menghadap. Kemudian tanyakan kepada diri Anda bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu pada saat muridnya datang terlambat. Nah, dengan kondisi seperti ini hasilnya kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali didik, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah murid bisa melihat motor atau mobil bapak ibu guru akan menggores kendaraan tersebut dengan paku. Seperti yang pernah kami alami di sekolah itu karena menyelesaikan sebuah kasus anak banyak merokok karena diizinkan orang tua di sekolah karena peraturan tidak boleh merokok. Jadi ada anak-anak yang kesal, akhirnya siswa tersebut mengempeskan ban motor guru. Oke? Masih kasus yang sama, itu posisi kontrol guru pembuat rasa bersalah. Di sini nada suara mengelas, halus, sedih, bahasa tubuh merapat pada anak, lesu.
Adik, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Dan kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Bagaimana perasaan murid bila ditegur seperti cara ini? Hasilnya, dengan kondisi seperti ini akan menghasilkan murid akan merasa bersalah telah mengecewakan guru atau bapak gurunya. Murid akan menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap menghukum karena emosi akan tertahan rapat di dalam. Murid menahan perasaan, tidak seperti murid dengan guru penghukum, di mana murid bisa menumpahkan amarahnya walaupun dengan cara negatif. Murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri dan orang lain. Oke, masih dengan status yang sama. Ini posisinya sebagai teman. Nada suara ramah, lebih akrab dan bercanda. Bahasa tubuh merapat pada murid dengan mata dan senyum jenaka. Oke, Adi, ayolah sekarang. Bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke bapak, bukan? Kenapa terlambat lagi? Sambil tertawa ringan dengan merangkul anak berbesar. Ya sudah, tidak apa-apa, duduk. Nah, nanti Pak Guru atau Bu Guru bantu kamu ini. Sambil senyum-senyum sambil merangkul anak. Bagaimana perasaan murid dengan sikap guru seperti ini? Ya, dengan sikap guru yang seperti ini akan menghasilkan murid akan merasa senang dan akrab. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibat lain dari posisi teman, Adi hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut dan belum tentu berlaku yang sama dengan guru lain. Seperti yang kita rasakan sebagai seorang orang tua, anak-anak kita saat SD atau TK tersebut, karena kebanyakan dari guru-guru tersebut memakai posisi teman, maka anak kita kebanyakan lebih mendengarkan kata-kata gurunya daripada kata-kata orang tuanya. Oke, itu untuk posisi sebagai teman. Next, untuk posisi kontrol guru sebagai penantang. Di sini nada suara datar, bahasa tubuh yang formal. Kata guru, Adi, tahukah kamu jam berapa kita memulai? Kata si Adi, tahukah? Guru, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Kata si Adi, paham Pak, saya harus tinggal kelas dan jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Kata guru, ya benar, nanti pas saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu. Dengan posisi begini, dengan posisi pemantau yang kasus seperti ini, perasaan murid kita perlakukan seperti ini akan menghasilkan murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat rasa bersalah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal di kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Guru tetap memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat karena murid tidak bisa ditinggal seorang diri. Oke, ini karena posisi kita sebagai pemantau. Selanjutnya di posisi terakhir yaitu manajer. Ini posisi yang diharapkan. Oke, nada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid. Kata si guru, ini percakapan antara guru dan Adi. Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Tahu Pak, jam 7. Gurunya, ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Kata Adi, saya bisa menanyakan teman saya Pak, mungkin mengejar tugas yang tertinggal. Guru, baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Kata guru, baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Bagaimana perasaan murid diberlakukan seperti
seperti ini. Posisi manajer, maka suara guru sebaiknya tulus, tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk-nunjuk jari ke murid, berkaca pinggang, atau bersikap seolah-olah menyesal, tampak sedih akan perbuatan murid ataupun bersendal gurau menempatkan diri sebagai teman murid. Fokus ada pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu perlu terjadi. Bila guru mengambil posisi pemantau, guru akan melihat apa konsekuensinya, apa peraturannya. Namun, pada saat posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab kepada murid untuk mencari jalan keluar, permasalahannya, tentu dengan bimbingan guru, sampai murid tersebut menemukan solusi atas permasalahan yang mereka hadapi tersebut. Contoh lain dari penerapan 5 posisi kontrol guru. Di sini kasusnya murid tidak mengerjakan tugas yang diberikan guru. Kita lihat dari 5 posisi kontrol guru yang tadi. Yang pertama itu penghukum, berdiri dengan sebelah kaki di depan kelas. Mungkin kita sering melakukan itu, atau pengalaman kita sebelumnya menjadi murid, kita sering mendapatkan perlakuan seperti itu. Yang ini adalah posisi kontrol guru sebagai penghukum. Kemudian pembuat rasa bersalah. Membuat rasa bersalah seperti ungkapan sekian kali ibu sudah ingatkan, kamu senang ya melihat ibu terus-terusan bertindak seperti ini. Ini juga sering ya kita lakukan di dalam kelas. Ini akan kalimat-kalimat seperti ini akan membuat merasa bersalah terhadap murid kita. Kemudian masih dengan kasus yang sama, tidak mengerjakan tugas yang diberikan guru, itu posisinya sebagai teman. Ayo dong, kamu kerjakan tugasnya. Kalau sudah selesai, kita main games. Ini banyak kan yang kita lihat di sekitar kita, tidak terkecuali kita. Kadang-kadang kita juga ada di posisi teman ini, kadang mengajak anak berfoto-foto dia di halaman sekolah, itu seperti teman sebaya. Mengajak anak bikin-bikin video TikTok, itu kita lihat banyak kan, itu posisinya sebagai teman. Oke, selanjutnya pemantau. Kamu sudah melakukan kesalahan dan sudah mengetahui konsekuensinya. Sekarang selesaikan dan segera kumpulkan. Masih juga sering kita lakukan. Yang terakhir adalah posisi yang sangat baik, posisi yang dianjurkan, serta posisi yang diharapkan, yaitu sebagai manajer. Masih dengan kasus yang sama, tidak mengerjakan tugas. Kita lihat apakah kamu tahu kesalahan kamu, keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar, dan apa yang akan kamu lakukan untuk menyelesaikannya. Semua itu kita gali dari anak. Dengan bimbingan kita, dia akan menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Berarti tidak semata-mata dari kita. Kita hanya membimbing, mendampingi anak untuk menemukan permasalahan yang mereka hadapi. Sekarang pertanyaannya, posisi kontrol apakah aku? Mungkin ada yang merasa saya kecewa sekali dengan kamu. Pemukul, pemantau, manajer. Ada sudah yang menjadi manajer? Pemantau, membuat rasa bersalah. Posisi kontrol apakah aku? Kamu pernah benar melakukannya? Sekarang lapangan 3 kali. Hukum. Next, posisi kontrol apakah aku? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Manajer? Next, posisi kontrol apakah aku? Ayolah lakukan demi bapak atau demi ibu. Teman? Kita cek. Next, posisi apakah aku? Aku terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang dilakukan bila terlambat? Pemantau. Benar. Next, keyakinan kelas. Sekarang kita akan membahas apa itu poin-poin dari keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama guru dan murid dengan harapan dapat meningkatkan kedisiplinan murid.
Keyakinan kelas berupa pernyataan universal dibuat dalam bentuk positif dan bersifat abstrak. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami semua warga kelas. Semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan mengutarakan pendapat. Oke, ini contoh dari keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini bisa kita bikin sekali setahun, sekali semester. Itu kalau kita jadi wali kelas. Tapi seandainya posisi kita tidak jadi wali kelas karena sebagai guru mata pelajaran, bisa kita bikin setiap masuk bisa juga, atau sekali semester sekali, tergantung kesepakatan yang kita bikin dengan anak. Boleh mungkin hari ini kesepakatan kelasnya seperti ini, besok berubah lagi, besok berubah lagi, boleh seperti itu. Boleh juga sekali semester, boleh juga sekali setahun. Oke, next, keyakinan kelas. Setiap anggota kelas perlu belajar, senang melakukan tugas, saling menghargai, dan merasa aman. Oke, selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain, serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu. Yang selanjutnya itu hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Jadi tidak ada lagi kasus mengambil barang yang bukan miliknya, meminjam pena kawan dan tidak mengembalikannya. Saat teman tidak berada dalam lokal, mengambil barang yang diinginkan tanpa izin dari teman tersebut. Kemudian bekerja. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan dan mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Selanjutnya itu segitiga restitusi. Segitiga restitusi ada 3 langkah. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Mari kita lihat apa itu segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi membantu murid memiliki tujuan, disiplin positif, dan memperbaiki dirinya setelah berbuat salah. Restitusi bukan untuk menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kita lihat poin-poin dari segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Berbuat salah itu manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Bapak atau ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tetapi Bapak ingin solusi dari permasalahan ini. Ya, kamu berhak begitu. Ini untuk menstabilkan identitas. Oke. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dengan ungkapan-ungkapan, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Kemudian, padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini. Dan kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah berhasil melindungi sesuatu yang penting buatmu. Itu ungkapan-ungkapan yang bisa kita pakai saat melakukan validasi tindakan salah di dalam segitiga restitusi. Kemudian menanyakan keyakinan. Apa keyakinan kelas kita? Saat anak melanggar, maka kita tidak harus langsung mengatakan kamu sudah melanggar keyakinan kelas tentang disiplin. Tapi kita tanyakan dulu kepada anak, apa keyakinan yang telah dia langgar. Kemudian nilai-nilai apa yang telah disepakati. Kemudian lagi, seperti apa gambaran kelas ideal menurut kamu. Kita minta informasi kepada anak. Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Ini untuk menanyakan keyakinan. Oke, sekian pemaparan budaya positif modul 1.4 untuk hari